Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait bagaimana untuk membuat dashboard secara sederhana menggunakan Flutter. Untuk percobaannya ini ada 4 poin. Untuk poin yang pertama ini membuat title di bagian pojok kiri atas. Jadi contohnya seperti berikut. Gambarannya seperti ini. Lalu membuat grid view dan kontainer beserta kotak fieldnya untuk setiap pilihan fitur yang ada di dashboard. Jadi secara kasarnya gambarnya seperti ini di tampilan lewat Android-nya. Lalu yang poin ketiga ini menambah icon menu dari setiap kontainer. Jadi kontainer yang sudah kita buat ini kita berikan ikonnya. Itu ini sampel ikonnya sudah ditambahkan sesuai kebutuhan fiturnya. Lalu dilanjutkan membuat activity untuk masing-masing page dashboard. Jadi di sini ada menu. Ini kan ada menu untuk masing-masing fiturnya yang ada di dashboard ini. Nah, ini apabila kita masuk ke salah satu menu yaitu di home, nantinya akan activity-nya akan berjalan dan pastinya akan pindah ke page selanjutnya. Dan ini sampel page yang selanjutnya, tampilan page selanjutnya. Jadi seperti ini. Jadi secara gambaran seperti itu, dan saya lanjutkan ke kode pemrogramannya. Jadi yang pertama ini membuat title-nya. Jadi untuk membuat title, kita lihat dari sisi kodenya. Ini membuat title-nya ini di sini di bagian ini ya, di bagian title untuk app bar-nya. Jadi kita kasih nama my dashboard seperti itu. Jadi kita harus buat konteks terlebih dahulu, lalu bikin return fungsi material app, lalu kita bikin home, dan app bar-nya ini kasih title. Kemudian setelah kita define home-nya, kita melanjutkan untuk proses membuat grid dan kontainer untuk setiap fitur yang ada di dashboard. Nantinya kita membuat kotak field untuk setiap fiturnya. Ini masuk ke poin yang kedua. Jadi yang poin pertama itu simpel sekali, tinggal menambahkan title di icon-nya yang ada di dalam home seperti itu. Nah, yang di poin kedua ini, untuk poin kedua ini kita bikin sesuai kebutuhan dari fiturnya, mau berapa fitur. Jadi untuk sampelnya yang di sini saya membuat 8 fitur, dimana 8 fiturnya ini saya tampilkan melalui Android. Jadi si aplikasinya bisa didebug, starting debuggingnya saya jalankan di HP, enggak di Chrome maupun di Firefox. Jadi seperti ini fiturnya. Jadi saya melalui bantuan aplikasi pihak ketiga yaitu Fiserv. Dan untuk grid and containernya ini kita define dulu grid view-nya di dalam body. Jangan lupa kita bikin axis account, cross axis account, sama cross spacing-nya. Dimana cross axis account itu jumlahnya ini kan ada 2 kolom. Nah ini yang cross axis count. Kalau yang axis spacing ini jarak antar kolomnya, antar sampingnya gitu. Nah, untuk yang main axis spacing itu jarak yang bawahnya. Ini main axis spacing, yang samping ini yang axis, yang cross axis spacing seperti itu.
Jangan lupa kita taruh edit paddingnya biar lebih enak dilihatnya dari sisi tampilannya. Untuk masing-masing fitur kita bungkus menggunakan kontainer, dimana ini per fiturnya itu punya kontainernya sendiri-sendiri gitu. Dan di dalam kontainer kita nantinya akan sedikit mengedit dari sisi tampilannya, termasuk ketika nanti kita menerapkan activity-nya juga dilakukan di dalam kontainernya. Jadi untuk mengubah tampilannya untuk dari sisi fiturnya ini kita dibantu dengan child, kemudian kolom untuk children-nya. Ini kita atur paddingnya dan menambahkan icon, serta nambahin warna untuk sisi kontainernya. Dan ini saya terapkan background colornya sama shadow colornya itu secara transparan. Jadi untuk elevate buttonnya itu yang aslinya seperti ini. Ya, yang aslinya elevate button sebelum saya edit transparan tadi, sebelum saya ubah ke transparan, itu sebenarnya tampilannya seperti ini. Nah, setelah saya tambahkan untuk ini background color dan shadow colornya saya arahin ke transparan, dia seperti ini tampilannya. Nah, ini jadi yang shadow bundar-bundar tadi, bulat-bulat tadi itu dia nggak kelihatan seperti itu. Nah, untuk yang edit dari sisi tampilan fiturnya udah selesai, karena dari hanya simple aja di sisi child sama children-nya. Lalu untuk activity-nya nantinya kita akan dibantu di sisi navigatornya yang ada di on press-nya, yang ada di dalam elevate button. Jadi seperti itu untuk poin yang nomor 2. Selanjutnya kita menambah icon menu di setiap kontainer. Nah, jadi untuk edit dari sisi tampilan fiturnya, selain memberikan warna dan juga teks nama fiturnya seperti ini, kita juga menambahkan icons untuk memperjelas kalau si fitur ini tuh memang untuk home, untuk setting dan sebagainya. Ini kita tambahkan fiturnya itu jangan lupa untuk sisi paddingnya, karena penerapan iconnya pun juga harus disesuaikan, disamakan. Jadi yang poin 3 ini penambahan yang ada di dalam kontainer seperti itu. Selanjutnya kita poin keempat, membuat activity untuk masing-masing page dashboard. Nah, masing-masing page dashboard ini kita membuat secara logikanya itu kalau kita klik satu fitur ini, sampel yang ada di akun, contohnya yang ada di akun ini, kalau kita klik kita masuk ke halaman selanjutnya. Nah, seperti ini. Lalu kalau kita pilih back, kita kembali ke menu my dashboard seperti itu. Jadi kita harus buat logikanya, kita dibantu dengan kelasnya itu di sisi akun ini, dari sampelnya ini kita buat kelasnya dahulu. Ini kita sebelum define kelas akunnya, sebaiknya kita edit dari sisi mainnya. Untuk run app-nya ini menggunakan material app, dan home-nya itu diarahkan ke kelasnya yang tersebut. Seperti itu. Jadi saya jelaskan untuk
program yang activity-nya ini untuk masing-masing page dashboard-nya. Di sini widget, di sini kita buat return fungsi material app-nya, lalu yang kita edit sederhana aja, kita tambahkan alignment center, padding, dan untuk kontainernya ini sampel saja. Ini kontainer ini buat kebutuhan tampilan untuk di sisi page-nya. Ini kita beri nama page account seperti ini. Nah, ini page account, lalu kita bikin row agar si tampilan kotakan ini bisa berada di tengah. Lalu di dalam row-nya ini kita bikin kondisi elevate button dengan operator navigator agar si page yang diklik setelahnya itu kita bisa kembali ke page sebelumnya, seperti itu. Ini ada opsi back-nya ini. Nah, ini kita bisa back. Nah, kembali ke menu awal di menu My Dashboard, seperti itu. Untuk fitur yang lain sama, tinggal penamaannya saja dan isi dari page yang mau diakses. Seperti ini. Nah, ini kan tadi kita atur navigator dari sisi kelas untuk activity-nya. Nah, untuk activity-nya pun juga harus diatur di sisi kontainer yang ada di kelas dashboard. Jadi kita harus membuat logikanya kan, kalau yang dari page selanjutnya tadi kita tujuannya biar bisa balik aja, makanya navigatornya untuk yang di kelas account ini navigatornya dibikin pop dan konteks. Jadi si konteks ini tidak diarahkan ke kelas apapun. Nah, ini logika dari page baru, yaitu page yang account ini, biar bisa balik kembali ke menu yang awal. Nah, untuk logika yang satunya ini logikanya itu akun. Nah, ini tadi kan navigatornya menggunakan pop. Nah, ini kita menggunakan navigator push. Nah, sini konteksnya yang ada di navigatornya itu diarahkan ke kelas account agar bisa masuk ke activity yang selanjutnya, yaitu activity yang dari sisi akunnya. Ini kita dibantu dengan material page route, jadi route-nya itu diarahkan ke akun ini, gitu. Dan kita tambahkan di on page yang ada di elevate button, jadi bukan hanya menambah di kelasnya activity yang kita buat, tapi kita juga define di kelas dashboardnya, biar dari dashboard bisa masuk ke kelas activity yang akan dituju. Jadi seperti itu. Berikut tampilan sederhananya untuk aplikasi dashboardnya beserta ikonnya. Di sini saya menggunakan icon yang sudah tersedia dari sisi footernya, jadi saya nggak import dari luar, seperti itu. Sampel kelas activity-nya, karena ini fiturnya banyak, jadi saya tinggal ambil kopas saja untuk masing-masing activity. Hanya perbedaannya itu dari sisi tampilan page selanjutnya, seperti ini. Mapnya ini navigate.
Mungkin selanjutnya akan saya dari apa ya, biar tampilannya lebih fleksibel lagi, lebih enak lagi, buat lebih friendly lagi gitu. Ini hanya sampel saja. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.